kembali lagi bersama saya dengan Andri dari Hello Coffee. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan produk baru yang baru masuk nih ke Indonesia. Jadi ini merupakan seri DF64 yang merupakan grinder single dosing. Maksudnya si grinder single dosing itu apaan sih gitu kan. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia kopi itu bingung ya tentang single dosing. Jadi single dosing itu kebutuhan penggunaan rumahan. Seperti saya ini misalkan saya ingin sehari cuma buat 1 gelas kopi. Kalau misalkan yang normalnya itu kan hopper atau tempat tampung kopinya kan besar. Nah yang ini nih kebetulan untuk sekali buat sekali 1 portafilter. Misalkan 1 portafilter isi 18, saya hanya giling 18 gram. Nah jadi ini kelanjutan dari seri DF64 yang sebelumnya di video saya sudah saya jelaskan juga. Nah itu sempat laris ya. Untuk seri yang kali ini DF4P agak sedikit berbeda. Namun memang kita bisa bilang kelebihan-kelebihan di DF64P itu sudah ada di sini. Seperti konsep awalnya yaitu single dosing dan juga penggunaan bellow untuk meniup ya. Itu yang membedakan. Nah, sedangkan untuk seri yang ini itu keperluannya hanya untuk espresso. Jadi bagi teman-teman yang berencana untuk membeli seri DF64 jangan salah. Apabila teman-teman ingin menggunakan grinder ini untuk keperluan lain untuk manual brew, jangan dibeli yang ini, tapi beli yang DF64 yang normal. Secara dimensi DF64P ini lebih kecil ya dibandingkan yang sebelumnya, dan juga terlihat tidak terdapat kemiringan. DF64 yang normal kan agak miring sedikit. Nah itu tujuannya supaya kopi itu turunnya melalui gravitasi. Sedangkan kalau yang ini enggak. Yang ini tetap lurus, namun di dalamnya juga sudah di-upgrade dengan di-clamper berbahan dasar metal 2 lapis. Tambahan yang terdapat di seri ini adalah hopper. Hopper ini berfungsi sebagai anti popcorn. Jadi kalau misalkan teman-teman menggiling kan DF64 yang biasa tanpa ini dia loncat-loncat kan ketika digiling. Jadi dengan keberadaan ini teman-teman bisa mengurangi efek popcorn sehingga lebih rapi lah ketika melakukan grinding. Dan ini juga muat 80 gram yang sudah saya ukur. Ditambah dengan bawahnya ya. Ini bawahnya ada sedikit leher lagi kan ya. Kolar ini ya kisaran 10-20 gram bisa muat lah ya. Sedangkan yang membedakan paling kentara di seri ini adalah adjustmentnya itu rapi banget di bagian bawah ini. Jadi cara menyeting grinder itu bukan dari leher yang diputar, tapi digeser. Ya, digeser ini ada 0 sampai 60 settingan. 0 sampai 60 ya, tinggal digeser-geser aja. Sedangkan untuk pegangan portafilter ini kebetulan kita dapatnya yang seri dicantel seperti ini ya, tapi untuk nanti teman-teman apabila membeli sudah menggunakan yang ada cantelan portafilter yang bisa digantung seperti ini, seperti seri DF64. Karena kalau cuman bisa begini kan ya agak kurang lah ya. Memang sebelumnya juga untuk yang pegangan portafilter seperti itu tidak kompatibel dengan beberapa mesin espresso yang portafilternya miring seperti ini kupingnya. Dia harus yang N61 yang normal, yang kupingnya di sejajar ya. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari versi yang dulu hingga sekarang lah sebetulnya. Nah, sekaligus itu yang enaknya itu ketika kita melakukan pembersihan terhadap grinder, di atas ini terdapat ini ya, terdapat dua ini ya, 2 obeng. Ketika kita melakukan pembersihan, pembongkaran bur, grind size itu tidak berubah. Itu merupakan kelebihan banget menurut saya. Seperti seri Eureka Mignon di belakang saya ini
itu juga memiliki kelebihan yang mirip ya. Jadi ketika kita melakukan pembersihan bur itu tidak ada penggantian, tidak perlu kalibrasi ulang, enak banget gitu sebetulnya ya. Jadi ketika pembersihan udah selesai, tinggal pasang lagi, udah balik lagi seperti semula. Itu kelebihannya. Ini saya coba buka ya. Jadi memang prosedur pembersihan itu sangat mudah sekali, tinggal kita buka ininya, mur di atas 2 ini, tapi harus menggunakan kunci L ya. Ini kunci L ini tidak bisa menggunakan obeng biasa, tapi menggunakan kunci L. Setelah dibuka ini ya kurang lebih nggak ada 2 menit kan, bisa kita angkat atasnya, udah terbuka. Mau pembersihan tinggal pembersihan, tinggal dikuas-kuas sama di vacuum cleaner aja ya teman-teman ya. Ini tuh bisa kelihatan banget build quality ini bagus sekali, mengkilat banget kan. Jadi ini kalau bisa dicabut ya kalau ketika melakukan pembersihan. Ini saya langsung aja jelaskan kelebihan dari mekanisme seperti ini adalah ketika kita lepas seperti ini tidak ada ini drat. Biasa kan kalau yang diputar itu kan ada dratnya. Dratnya itu seringan kotor. Sedangkan ini enggak, udah tinggal dibersihkan selesai. Sebelum melakukan syuting saya sudah melakukan deep cleaning. Jadi memang teman-teman kalau lihat di sini bersih banget ya. Ya, bersih banget ya, udah saya deep clean. Sampai ke dalam-dalam, ke dalamnya ini dan juga bagian funnel ya, bagian corong mulutnya ini itu sisa kopi yang di dalam itu kurang lebih segini. Ini adalah sisa-sisa kopi yang berkerak udah di dalam gitu loh. Bukannya ketika kita giling pasti sisa segini, tentu saja tidak. Tapi ketika kita giling pasti akan ada sangkut 0,1-0,2 gram. Nah itu lama-lama menumpuk menjadi kerak atau sisa-sisa bubuk kopi yang ada di dalam ini. Tetapi ketika pemakaian itu ya sebetulnya nggak banyak ya yang tertinggal. Kalau saya ukur di sini kurang lebih adalah 2 gram. Mudah-mudahan terlihat nih. Agak susah lah ya. Pokoknya 2 gram yang sudah kita ukur di sini. Ini kalau prosedur deep clean. Sedangkan kenapa grinder ini dikhususkan untuk espresso? Karena kalau kita coba giling dari yang paling halus hingga paling kasar, ini range-nya itu sangat pendek. Apabila kita gunakan ini yang nomor 60 untuk manual brew, cenderung terlalu halus. Sehingga apabila menggunakan V60 itu agak terhambat aliran airnya. Sehingga menciptakan cup yang agak overextract sebetulnya. Tapi kalau teman-teman maksa gitu, ingin tetap beli, nah cara melakukan kalibrasinya itu supaya lebih kasar lagi, itu harus dibongkar bawahnya, bagian bawah ini. Jadi pada leher di bawah ini, yang digeser-geser ini ada kolarnya, ada lehernya di bawah sini nih, yang di-cut oleh tuas ini. Nah tuas ini harus dilepas dulu, lalu kita putar manual, melakukan kalibrasi. Jadi nggak praktis banget untuk digunakan untuk metode yang butuh gilingannya lebih kasar dibandingkan dengan espresso atau mocha pot lah. Maksimum mocha pot ini bisa digunakan untuk manual brew. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa grinder ini, ingat ya, tidak bisa digunakan untuk metode lain selain apabila Anda ingin repot. Tapi untuk espresso ini ya bagus banget sih menurut saya. Dari segi
dari dalamnya aja tadi saya sudah perlihatkan itu mengkilat semua, udah pakai titanium bur lagi, sudah ada wood accent, jadi ada ini kayu asli ya, tutupnya kayu dan lehernya ini kayu, dan ini dimensi juga lebih kecil, kelihatannya lebih imut. Dan apabila kita nyalakan ini, kadang-kadang apabila mejanya licin itu tuh dia sering nengok sendiri, jadi dia bisa goyang sedikit apabila mejanya licin. Jadi teman-teman cukup hati-hati apabila punya grinder ini terus mejanya licin, dipencet dia agak goyang gitu, karena ada torsi dari mesin tersebut. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba langsung grindingnya dari yang paling kasar hingga yang paling halus, untuk memperlihatkan teman-teman seberapa kasarnya sih ini gilingannya. Posisinya ini sudah dikalibrasi ketika di titik 0 ini tidak sampai menyentuh ya, jadi baru menyentuh titik 0, yaitu mulai bersentuhan bur atas dan bur bawah, itu kita langsung naikkan sedikit dan menjadi titik 0 ini ketika saya melakukan kalibrasi. Tapi apabila dari pabrikan belum tentu sehalus itu. Apabila teman-teman yang mengorder nanti di link yang sudah saya siapkan di bawah ini dari toko saya, apabila ingin yang lebih halus biasanya menggunakan light roast ya, misalkan teman-teman. Penikmat light roast sejati, nggak ada kopinya yang medium dan medium dark, semuanya light roast. Nah itu harap di order, minta dikalibrasi sehalus mungkin sehingga nolnya udah bergesekan nih burnya, supaya nanti kalau ketika teman-teman mau pakai buat light roast itu bisa kita paksa gilingannya. Oke, kita langsung pasang lagi aja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk tingkat kekasaran gilingan kopi yang paling kasar, setting nomor 60. Ya, kalau dilihat ya ini medium fine. V60 masih bisa lah ya, cuman udah ke arah yang medium fine memang. Untuk setting nomor 30 ini seperti ini. Udah nggak ada terlihat granulanya. Yang kasar-kasar nih udah hampir seragam. Ini udah seragam. Sedangkan untuk settingan espresso itu di setting 0. Ya, di gini tuh udah masih bisa halus lagi nggak? Pasti teman-teman pertanyaannya seperti itu. Itu bisa, cuman yang udah saya coba kalau lebih halus lagi itu jadi lambat banget ya gilingnya, karena tuh dia burnya itu nggak bisa makan biji kopinya, terutama yang gede-gede. Ini saya ambil contoh yang ini robusta yang saya gunakan nih gede-gede kan. Nah itu sering ada yang nyangkut. Bukan nyangkut karena kenapa? Karena RPM-nya terlalu tinggi. Jadi ketika giling itu dia nggak mau masuk ke dalam giginya bur itu. Kalau misalkan terlalu halus, ya. Jadi cukup jelas ya untuk grinder ini. Di settingan 0 ini cocok banget buat mesin espresso. Oke, gue udah melakukan 3 jenis setting, yaitu paling kasar, tengah, dan paling halus.
Dan sudah saya kalibrasi. Ini setting yang 0 itu setting paling sini nih untuk kopi yang sedang saya gunakan sekarang di mesin espresso ini mampet. Jadinya saya akan majukan sedikit di nomor 6 lah ya. Kita coba di nomor 6. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buat kopi daripada banyak ngomong. Langsung kita timbang 18 gram kopi. Kita coba untuk ukuran nomor 6 ini apakah cocok. 18,4 gram. Di sini kita ada 18,4 gram. Kita coba giling jadinya berapa. Agak berisik ya. Itu jadi catatan juga buat teman-teman yang ingin beli. Jadi dari tadi masuk 18,4, ini jadi 18. Masih cukup oke. Atau kita coba tiup lagi supaya turun semua. Udah nggak ada ya. Langsung saja. Ini udah dapet dosing cup sama koper. Langsung saja kita distribusi. Lalu kita tem. Nah, gimana? Bisa dihalusin lagi nih. Tadi nomor 6 ternyata terlalu kasar sedikit. Jadi kalibrasi juga gampang banget, nggak perlu flash gilingan, nggak perlu flash kopi terlalu banyak jadinya. Ini kenapa jadi lebih spesifikasi buat espresso karena kan fungsinya ini micrometric adjustment. Jadi saya mau geser sedikit lagi, ini kan cuman beda dikit 20 second. Sampainya di 60. Ini 20 second. Saya mau lebih timingnya saya tambahin 5 second. Jadi saya cuma cukup geser 1 sampai 2 dikit gini aja nih. Nah, udah gitu doang. Ini yang namanya micrometric adjustment. Langsung kita buat lagi. Kita lihat berapa second. Ini kita coba pakai Naked Porta ya. Naked Porta kita coba. Ya, 17,8, sisa 0,2 di dalam.
Oke, cakep ya. Dua 25 second. Kita lihat hasil kremanya. Luar biasa ya. Kopinya mantap kali. Nah teman-teman, jadinya gimana setelah kita demokan dari kehebatan grinder ini untuk espresso? Jadi cocok banget ya grinder ini buat espresso memang. Setelah kita simpulkan, teman-teman bisa langsung order di link di bawah deskripsi ini kalau berminat. Tapi ingat, buat espresso saja ya. Saya tekankan berkali-kali, jangan sampai udah beli ini tapi tanya, "Bang, kok nggak bisa kasar sih?" gitu kan. Karena udah kita tunjukkan juga nih di sini. Kalau memang bisa diterima tingkat kekasarannya segini yang sudah saya paparkan, nah silahkan dibeli. Tapi kalau memang suka yang kasar banget V60-nya, tekniknya yang tetes-tetes lah gitu ya, itu kan butuhnya kasar. Nah itu nggak cocok gitu. Kalau misalkan untuk banyak teknik yang manual brew yang lain seperti cold brew juga sama French press kurang cocok untuk gilingan ini. Oke, sekian kita closing aja. Terima kasih atas penonton yang sudah menonton. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau boleh subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa kembali bersama saya Andri di Dialog Coffee di video-video berikutnya. Dadah.